Andun, Yeah, are you ready guys? let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andun bersama AA Endun. Istilah anak indigo pasti sudah tidak asing di telinga kita semua. Mereka yang memiliki julukan tersebut disinyalir memiliki suatu kemampuan untuk merasakan maupun melihat hal-hal tak kasat mata yang ada di sekitarnya. Sebagian orang percaya adanya kemampuan tersebut pada anak indigo. Namun, ada juga pihak yang tidak sejalan dengan kondisi tersebut. Lantas, sebenarnya bagaimana kondisi anak indigo itu? Apakah kemampuan tersebut juga diakui oleh dokter dan psikolog? Atau apakah kemampuan tersebut bisa dibuktikan secara sains atau ilmiah? Sebelum kita bahas itu semua, jangan lupa like, comment, subscribe dulu videonya supaya Andun makin semangat buat kontennya. Yuk kita bahas. Anak indigo atau indigo child adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan anak yang diyakini memiliki kemampuan atau sifat yang spesial, tidak biasa, dan bahkan supranatural. Menurut sains, konsep ini merupakan bagian dari pseudoscience yang didasarkan pada gagasan zaman baru pada tahun 1970-an. For your information, pseudoscience adalah sebuah ilmu pengetahuan, metodologi, keyakinan, atau praktek yang dianggap sebagai ilmiah tetapi tidak mengikuti ataupun tidak sesuai dengan metode ilmiah. Sebenarnya, cerita-cerita tentang manusia-manusia yang memiliki kemampuan-kemampuan spiritual tertentu atau kepekaan batin tertentu itu sudah ada sejak lama dan ada di peradaban manapun di seluruh dunia, baik yang sekarang maupun di masa lampau. Hanya saja, terkait konsep anak indigo atau indigo childs, ini adalah cerita baru atau zaman baru dan tidak pernah ada konsep serupa sebelumnya pada masa lampau dan di belahan dunia manapun. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh cenayang Nancy N. Tapp pada tahun 1970-an. Pada tahun 1982, Tapp menerbitkan buku yang berjudul Understanding Your Life Through Color atau Memahami Hidup Anda Melalui Warna. Di bukunya itu, dia menjelaskan bahwa setiap warna itu memiliki pesan-pesan tertentu atau mewakili karakter-karakter tertentu. Maka dari itu, setiap manusia itu memiliki warnanya sendiri yang berbeda-beda. Dan puncak dari segala warna ini adalah warna indigo atau warna nila, yaitu campuran warna biru dan ungu. Semenjak pertengahan tahun 1960-an, ia mulai menyadari bahwa ada banyak anak yang lahir dengan aura indigo. Gagasan ini kemudian dipopulerkan juga oleh buku yang berjudul The Indigo Child, The New Kids Have Arrived, atau Anak Indigo, Anak-anak Baru Telah Tiba, pada tahun 1998. Buku ini ditulis oleh Lee Carroll dan Jane Tober. Namun, setelah tahun 2000-an, pembuktian-pembuktian mengenai anak indigo pun dilakukan. Dan hasilnya, menurut Profesor David Stein, tidak ada tes ilmiah yang ketat yang membuktikan keberadaan apa yang disebut bakat paranormal atau indigo ini. Jadi, misalkan anak indigo itu mau mengklaim apapun, misalkan bisa lihat hantu, bisa berkomunikasi dengan hantu, bisa melihat masa depan, semua anak indigo yang pernah dites secara eksperimental sesungguhnya, hasilnya itu tidak ada yang lulus. Bahkan, pada tahun 1978 hingga 1995, CIA pernah membuat sebuah eksperimen rahasia bernama Stargate yang melibatkan para cenayang atau orang-orang yang mengaku memiliki kemampuan supranatural. Dalam eksperimen itu, CIA ingin membuktikan kemampuan dari para cenayang ini benar-benar nyata atau tidak, dan hasilnya ternyata gagal total. Mereka semua tidak ada yang berhasil lulus tes. Bahkan jika kita ke Indonesia, Pak Pesulap Merah seringkali menantang dukun-dukun atau orang-orang yang mengaku indigo untuk melakukan pembuktian. Dan sampai sekarang tidak ada yang berani menerima tantangannya. Dan memang pada faktanya juga anak-anak indigo ini tidak mau untuk dites. Jadi jika dilihat dari pembahasan barusan, jika dilihat dari historinya, maka anak indigo ini tidak ada. Dan juga sejauh ini, sains pun mengkonfirmasi bahwa anak-anak indigo itu tidak ada. Bahkan menurut psikolog Russell Barkley,
pergerakan zaman baru belum menghasilkan satu bukti pun mengenai keberadaan anak indigo. Dan sifat-sifat yang dikaitkan dengan anak indigo itu merupakan efek Forer, atau dalam kata lain terlalu umum sehingga dapat dikaitkan dengan banyak orang. Konsep indigo ini dikritik terdiri dari sifat-sifat yang terlalu umum dan juga dianggap sebagai diagnosis palsu yang sama sekali tidak didukung oleh sains. Bahkan, kurangnya dasar ilmiah untuk konsep indigo diakui juga oleh beberapa tokoh pendukung indigo seperti Doreen Virtue. Dia ini adalah pengarang buku The Care and Feeding of Indigos, dan James Twyman atau orang yang membuat 2 film mengenai indigo. Bagi para dokter jiwa maupun psikolog, menghadapi pasien yang meyakini dirinya atau anaknya sebagai indigo atau berbakat supranatural bukanlah suatu hal yang baru. Psikolog Rati Ibrahim misalnya, beliau pernah menangani orang tua yang ngotot bahwa anaknya adalah indigo karena katanya bisa melihat sosok perempuan di atas tumpukan VCD. Ternyata setelah ditelusuri, saat usianya 3 tahun, si anak ini pernah diputarkan VCD oleh mbaknya. Ternyata filmnya itu adalah film horor. Hal inilah yang akhirnya membuat dia dapat melihat sosok perempuan di atas tumpukan VCD. Jadi faktor utamanya adalah faktor trauma. Lalu psikolog Rati Ibrahim juga pernah ada yang bilang katanya anak saya itu bisa meramal, dan kebetulan ramalannya itu benar. Ternyata setelah dilakukan asesmen, si anak ini saat itu dalam keadaan mabuk dan indikasi skizofrenianya itu besar banget. Tapi orang tuanya itu tetap tidak mau terima. Menurut psikolog Rati Ibrahim, tidak mudah untuk membuat mereka bisa menerima kondisi tersebut. Ini terkait dengan stigma terhadap gangguan jiwa yang belum bisa diterima oleh sebagian masyarakat. Mereka bisa sangat marah katanya karena belief system yang mereka punya itu dihancurkan. Penemuan psikolog Rati Ibrahim ini ternyata senada dengan penemuan KPSI atau Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Menurut KPSI, banyak orang dengan gejala psikosomatik tidak bisa ditolong karena keluarganya lebih memilih dibilang indigo daripada sakit jiwa. Stigma di masyarakat masih sangat kental. Mereka khawatir jika konsul ke psikiater akan distigma sakit jiwa. Jadi, mereka itu lebih memilih ke dukun atau ke guru spiritual. Seringkali penyangkalan ini itu berujung pada perdebatan yang membenturkan antara sains, budaya, dan tradisi hingga kepada keyakinan agama. Jika dilihat dari sisi psikiatri, Dr. Lahargo Kembaren mengatakan istilah indigo atau berbakat supranatural itu tidak bisa dibuktikan secara medis. Dr. Lahargo tidak mengatakan bahwa semua orang yang mengklaim dirinya indigo sudah pasti gangguan jiwa. Tetapi, dari beberapa kasus yang diteliti, dia menyebut ada kemiripan gejala yang dikatakan kerasukan, kesurupan, indigo, gift. Pada waktu diperiksa psikiatri yang terstruktur, ternyata hasilnya itu didapatkan ada gangguan jiwa. Ada skizofrenia, depresi, bipolar, skizoafektif, dan ada juga yang epilepsi. Anggapan indigo atau berbakat supranatural itu menurut dia muncul berdasarkan pelabelan masyarakat terhadap kondisi-kondisi tertentu yang turut dipengaruhi oleh faktor budaya dan agama. Banyak yang mengira saat orang tiba-tiba kacau, menari-nari, keluar kata-kata aneh, meringkik seperti kuda, mendesis seperti ular, mereka mengiranya itu kerasukan roh atau jin. Tetapi ternyata ketika diperiksa itu adalah gangguan kejiwaan, dan ketika diobati ternyata gejala-gejala itu dapat menghilang. Jadi kesimpulannya sejauh ini sains atau kajian ilmiah mengkonfirmasi bahwa anak indigo atau indigo child itu tidak ada. Indigo child itu datang dari niat tulus suci orang tua kepada anak. Karena misalkan ada anak yang sering ngomong sendiri, susah bergaul, sering berhayal melihat makhluk-makhluk aneh, saat tetangga bertanya anaknya itu kenapa, orang tua dengan tulus ikhlas berbohong daripada mengatakan adanya gangguan jiwa. Orang tua akan jauh lebih nyaman memilih mengatakan anaknya itu spesial atau indigo. Jadi sebenarnya sejauh itu untuk kebaikan sang anak tidak ada masalah dengan klaim anak indigo itu. Jadi sampaikan saja kalau sebagai anak indigo. Minimal itu akan menenangkan psikologisnya. Namun memang alangkah baiknya sambil bertahap melakukan konsultasi juga dengan psikiater atau psikolog yang tentunya lebih memahami terkait masalah kejiwaan. Yang sebenarnya jadi masalah adalah saat fenomena anak indigo ini digunakan untuk menipu orang demi mendapatkan keuntungan pribadi. Di Indonesia, banyak yang mengaku memiliki kemampuan anak indigo, bahkan sampai ditayangkan di televisi. Misalkan,
melakukan pengobatan gaib, atau menetralisir rumah dari gangguan hantu, atau meramal masa depan. Hal ini kan sebenarnya parah, bukan hanya sekedar penipuan, melainkan sudah merusak pola pikir masyarakat, bahkan bisa menghancurkan generasi sebuah bangsa. Jika seperti itu, orang-orang yang mengaku indigo ini sebenarnya mendapatkan uang dari hasil menipu dan merusak masyarakat. Tentu saja, hal ini haram di atas haram. Andun lebay banget sih. Kan kalau hantu-hantuan mah sebenarnya di agama juga ada dibahas. Masa bisa sampai semerusak itu? Jadi gini teman-teman, masalah dasarnya itu masyarakat kita ini secara umum adalah masyarakat yang belum maju atau secara intelektualitasnya itu belum terlalu tinggi. Maka tayangan-tayangan seperti itu dapat melestarikan ketidakmajuan kita. Karena di Indonesia itu kita hampir tidak pernah melakukan tahapan ilmiah untuk mengkonfirmasi sesuatu. Bahkan kita cenderung cepat percaya pada sesuatu yang tidak terkonfirmasi apapun. Misalkan di Indonesia ada yang berpenampilan seperti tokoh agama dan mengaku ustadz. Maka dia tidak perlu membuktikan kesolehannya, tidak perlu juga membuktikan ilmunya, tidak perlu juga membuktikan seberapa bermanfaatnya dia di masyarakat. Maka orang-orang akan langsung percaya, bahkan menjadi pengikutnya yang sangat fanatik. Saat si ustadz ini berbuat kesalahan yang besar sekalipun, maka pengikutnya ini akan membela mati-matian. Sama seperti fenomena indigo ini, dia cukup berpenampilan seperti ahli supranatural dan mengatakan dia indigo, maka media-media akan mendatanginya. Bahkan saat dia berkata, di sini ada hantu ini, di sana ada hantu itu, dan dia meramal ini itu, tanpa sekalipun membuktikan kebenaran klaimnya, banyak masyarakat kita yang akan langsung percaya. Gara-gara ini akan membuat masyarakat kita menjadi tidak rasional, dan saat akan dirasionalisasikan, mereka akan memilih untuk tidak rasional. Maka efeknya seperti yang sudah-sudah, banyak politisi yang kinerjanya buruk, bahkan ketahuan korupsi. Lalu pada periode selanjutnya dia nyalon lagi dengan janji-janji yang sama seperti periode sebelumnya. Maka walaupun dengan rekam jejak yang buruk, masyarakat akan tetap memilihnya. Dan politisi ini tetap terpilih menjadi pejabat pemerintahan. Maka hal inilah yang akhirnya akan menghancurkan Indonesia. Terakhir, Andun hanya ingin berpesan untuk teman-teman semua, skeptislah dan jadilah serasional mungkin. Untuk menutup video kali ini, izin kepada Pak Pesulap Merah untuk menggunakan tagline-nya. Jadilah lebih pintar dari orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Sekian video dari Andun, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.